Dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan, dia buka jalan. Di belantara dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya kekal. Saat ini dia buka jalan. Saudara, mungkin pada saat ini engkau sedang lemah, engkau sedang tidak tahu akan arah kemana. Tetapi kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Dalam Wahyu 3 ayat ke-8, aku tahu segala pekerjaan-Mu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatan-Mu tidak seberapa, namun Engkau menuruti firman-Ku dan Engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, mari kita angkat pujian ini, sebab Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Kasih dan kuasanya dia buka jalan, dia buka jalan. Di belantara dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya kekal. Saat ini dia buka jalan, dia buka jalan. Saudara, Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, berikanlah apa yang difirmankan berasal dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pada saat hari ini kita masih berkumpul dalam rumah GBI JAT. Ingat ya, masih tetap jaga kesehatan. Itu jangan lupa saudara. Biarlah lagu
yang membuat kita lebih semangat, dan kita diingatkan di mana Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus tetap di jalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada saat hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Mari kita akan baca bersama-sama ya. Ayat yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat yang ke-14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tema yang saya berikan pada saat hari ini, jalan yang benar. Kata jalan yang benar, saudara, pasti ada jalan yang tidak benar, ya. Nah, pada saat hari ini saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saudara yang menentukan, saudara yang memilih, saudara yang mengaturnya. Yang mana saudara pilih? Di jalan yang benar atau di jalan yang tidak benar? Saudara yang tahu sendiri pada saat hari ini. Bagi kita pada saat hari ini diingatkan melalui firman Tuhan dengan tema jalan yang benar. Kita tahu dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-17, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 berkata dalam firman Tuhan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Itu dia saudara. Jadi saudara mau menghasilkan buah yang baik di jalan yang baik, atau menghasilkan buah yang tidak baik di jalan juga yang tidak baik? Jalan mana yang saudara pilih pada saat hari ini? Jalan mana yang saudara tentukan pada saat hari ini? Hanya saudara yang tahu, hanya saudara yang memilihnya, pribadi saudara sendiri. Nah, pada saat hari ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada dua bagian yang saya ambil. Bagaimana menuju jalan yang benar? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu berjuang. Poin pertama adalah berjuang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjuang untuk dapat menuju jalan yang benar. Ya kan? Dengan perjuangan kita, dengan iman kita, kita harus berjuang. Firman Tuhan pada saat hari ini yang saya ambil dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini saudara pada saat hari ini, ini adalah kunci kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus berjuang karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saudara sudah diingatkan. Kita harus membuka hati kita, karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi tidak ada jalan yang baik, tidak ada jalan yang mengatakan, wah kita lewat ke kanan, kita lewat ke kiri, kita menyimpang ke kanan, kita menyimpang ke kiri. Tapi ingat saudara, jalan yang ke depan, jalan yang lurus adalah jalan yang harus kita tempuh. Ada satu perjuangan kita. Kita harus berjuang sama dengan kehidupan kita. Kita harus berjuang dalam kehidupan kita. Sampai saat hari ini, kita harus terus tetap berdoa.
berjuang untuk tetap semangat membaca firman Tuhan. Banyak sekali kita pada saat hari ini dikatakan, ayo mari kita bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita angkat pujian, lagu-lagu firman Tuhan, lagu-lagu rohani. Tapi iman kita mulai kendor. Saudara tahu, kalau iman kita mulai kendor, apa yang saudara rasakan? Jauh daripada Tuhan, jauh dari jalan Tuhan, jauh dari jalan kebenaran. Tapi pada saat hari ini saudara, kita mau berjalan menuju yang benar. Melalui apa? Melalui Yesus Kristus. Kita mau berjuang. Kita harus berjuang saudara. Kita diingatkan dengan perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Mereka berjuang dengan penuh semangat, berjuang dengan penuh bagaimana dia harus merdeka untuk bagi bangsa kita. Demikian kita pada saat hari ini. Apakah ada kemerdekaan dalam hidup saudara? Adakah jalan bagi kebenaran bagi hidup saudara? Kita yang menentukannya. Kita yang harus berjuang. Bagi kita yang sekolah, yang masih studi, ya kan? Kita berjuang untuk apa? Bagaimana saya harus bisa naik kelas? Bagaimana saya harus mendapatkan nilai yang baik? Itu berjuang. Bagi kita yang bekerja, saya harus berjuang dengan melakukan apa yang harus saya kerjakan dengan baik. Saudara akan mendapatkan hasil juga yang baik dalam pekerjaan saudara. Pasti atasan kita akan melihat kita lebih baik kalau kita berjuang dengan baik. Kita harus melakukan yang terbaik. Kita ingat apa yang kita lakukan. Kita berjuang bukan dengan kepribadian kita. Itu semua harus kan kita diingatkan. Itu karena untuk Tuhan. Ya, kita yang ingatkan bahwa kita diingatkan bahwa semuanya hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah bagian yang pertama. Kita harus berjuang. Poin yang kedua, kita harus berusaha. Apa saudara? Berusaha. Berusaha. Saudara tahu apa itu berusaha? Melakukannya, bertindak, melangkah. Itu kita katakan berusaha. Ya, kalau saudara mau makan, firman Tuhan dikatakan saudara harus apa? Harus kerja. Saudara harus bekerja, harus berusaha, ya kan? Kalau saudara mau makan, saudara tidak mau berusaha, jangan makan. Nah, itu firman Tuhan yang berkata, ya. Nah, tapi kita diingatkan pada saat hari ini kita mau berusaha karena kita adalah kepunyaan Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Kita harus berusaha menyatakan bahwa kita benar-benar anak dari Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah kepunyaannya. Kita adalah kepunyaan Yesus Kristus. Jadi apa yang harus kita bertindak? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berusaha. Kita mau belajar lebih baik. Gak ada manusia yang super, ya. Gak ada manusia yang hebat. Kita percaya yang hebat hanya Yesus Kristus namanya, ya kan? Nah, pada saat hari ini saudara harus berjuang, ya. Kalau saudara berjuang seperti dalam keluarga kita berjuang untuk apa? Barangkali kita menginginkan, oh saya mau berjuang sampai saya nanti nenek kakek, sampai saya punya cucu, saya punya buyut, sampai terus keturunan saya. Saudara kan berjuang dalam keluarga. Supaya apa? Keluarga kita tetap harmonis di dalam Tuhan, ya kan? Itu satu, kita berusaha. Kita harus melakukannya. Dengan apa? Kita mau datang dan panggil Tuhan dalam keluarga kita. Firman Tuhan dikatakan gak ada gelombang, itu selalu tenang. Tapi Tuhan ajarkan kita supaya kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan, bertindak, melakukan. Kita mau berusaha. Itu yang Tuhan mau. Firman Tuhan pada saat hari ini, apa sih yang harus kita berusaha? Saya ambil dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21. Yohanes pasal 20 ayat 21. Kita baca bersama-sama, ya. Bukan hanya saudara mendengar, tapi kita baca firman Tuhan pada saat hari ini.
Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh umatmu memperoleh hidup dalam namanya. Apa saudara? Kita mau hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau berusaha di dalamnya karena kita mau tercantum dan tercatat nama kita. Bagaimana sampai Tuhan panggil kita nanti? Apa saudara tercatat? Mari kita mau bertindak dengan baik. Kita mau berusaha dengan baik. Ya, kita mau melakukan yang terbaik. Saya sudah putus asa. Saya sudah kecewa. Saya sudah bimbang. Tapi Tuhan katakan dalam firman Tuhan pada saat hari ini, marilah kepadaku hai yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu indah saudara. Yesus katakan, mari datang, mari datang, mari datang. Saudara mau datang kepada Tuhan? Marilah datang kepada Kristus. Kita mau buka hati kita, ya. Kita mau datang karena ada satu hati kita yang sungguh-sungguh kita mau berusaha, kita mau melangkah supaya hidup kita di jalan yang benar. Ya, tadi saya katakan yang pertama, di mana ada jalan yang nggak benar. Tapi kita mau berusaha. Firman Tuhan pada saat hari ini yang tadi kita sudah baca dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatkannya. Benar. Sedikit orang yang mendapatkannya. Tapi kalau kita lihat, luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Di sini katakan apa? Banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi banyak orang-orang yang pada saat hari ini lebih senang kepada kesukaran di dunia ini. Kesenangan di dunia ini. Mereka lebih senang. Lah, nanti kalau aku sudah tua, aku baru mau ikut Tuhan. Nanti kalau aku sudah sukses, aku baru mau mengikuti Tuhan. Itu dalam perkataan. Tapi hasilnya saudara, setelah saudara sudah mulai berlanjut usia kita, lah masih lama lagi. Sampai nanti kita berbaring di tempat tidur. Baru kita, oh Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saudara, Tuhan selalu pasti menolong. Tapi waktunya sedikit. Ya kan? Waktunya sedikit. Tapi pada saat hari ini kita yang masih penuh dengan semangat, kita yang masih penuh berkobar-kobar, kita yang masih bisa berjalan ke kanan, ke kiri, kemana saudara mau pergi, mari kita mau berusaha tapi mencari Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kesenangan itu akan membawa kebinasaan. Tapi ada jalan yang sempit. Kita mau bersama-sama dengan Kristus. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Kita mau berusaha ya saudara. Bukan kita aja, tapi semua kita yang mendengarkan pada saat hari ini. Mari kita mau terus berusaha. Itulah firman Tuhan pada saat hari ini dengan penutup yang saya ambil dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 30. Lukas pasal 13 ayat 30. Dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-30 kita akan baca bersama-sama. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Mana yang saudara pilih? Nah, saudara yang menentukannya. Itulah firman Tuhan pada saat hari ini. Biarlah dalam firman Tuhan dalam kitab Amsal dikatakan juga, Amsal pasal 14 ayat yang ke-12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya kan, menuju kebinasaan. Nah, pada saat hari ini saudara yang menentukannya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita harus di jalan yang benar. Demikianlah firman Tuhan.
Tadi poin yang pertama dikatakan kita harus berjuang. Yang kedua, kita harus berusaha. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Mari saudara kita mau berdoa. Roh Kudus, kuatkanlah setiap iman kami dan ampunilah segala dosa kami. Ajarkan kami untuk terus berjalan menuju di jalan yang benar Tuhan. Ampuni segala dosa kami Bapa. Biarlah Tuhan hidup kami, langkah kami boleh mengikuti di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami, biarlah kami boleh terus berjuang dan kami berjuang Tuhan bersama dengan Engkau, dan kami mau berusaha Tuhan, mau melangkah lebih baik lagi. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada saat hari ini kami boleh diingatkan, biarlah kami boleh hidup di jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, setiap sidang jemaat yang Tuhan kasih, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa membaca firman Tuhan. Bapak Gembala Sidang selalu mengingatkan kepada kita ya, selalu membaca firman Tuhan. Supaya apa? Kita hidup di jalan yang benar ya. Kita enggak di jalan yang ke kiri atau ke kanan, tapi kita mau hidup di jalan yang benar. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.